memastikan suatu produk herbal itu bermutu, jadi gini, kunci pertama kalau Bapak Ibu ada di Indonesia, pastikan yang itu obatnya itu ada izin edar. Kenapa itu penting? Bukan berarti yang nggak ada izin edarnya pasti nggak bermutu, tapi dengan kita milih yang sudah ada izin edar dari POM, satu PR kita serahkan ke POM. Karena ketika suatu produk mendaftarkan izin edar, itu POM punya serangkaian pemeriksaan berkas yang memastikan bahwa produk itu aman, bermutu, dan ada khasiatnya. Jadi misalnya apa? Nah itu Pak Edward, Pak Samuel mungkin nanti juga bisa berbagi betapa ribetnya waktu ngajuin ke POM. Produksinya di mana? Bahan bakunya apa? Standar bahan bakunya gimana? Apakah setiap batch produksi kualitasnya dijamin sama? Terus habis itu bebas zat toksik, nggak mengandung cemaran, jamur, kapang, bakteri, segala macam. Banyak rangkaian yang disaring oleh POM, termasuk misalnya kalau mengandung bahan kimia obat ya nggak boleh. Kalau mengandung, walaupun kita nggak ngomongin sertifikasi halal di sini ya, tapi setahu saya, karena saya juga menjadi salah satu tim ahli di POM, kalau mengandung misalnya nih kapsulnya dari gelatinnya babi gitu, ya itu juga nggak dapat izin gitu loh. Jadi serahkan pada badan POM untuk menapis berbagai tahap itu, maka setidaknya kita yakin bahwa barang ini aman. Kemudian apalagi yang bisa dilihat? Ya kalau Bapak Ibu agak rajin, carilah bukti-bukti ilmiahnya. Nah itu sebabnya saya juga kalau sama Pak Edward diminta ngomong apa, buktinya dulu mana. Saya nggak bisa ngecap doang, saya butuh bukti. Bukti itu apa? Jurnal ilmiah yang saya minta. Pernah diteliti oleh siapa? Berapa pasiennya? Pasien apa? Dari gimana menjadi bagaimana? Itu semua bisa kita baca. Nah, habis gitu, kalau tentang cara produksi, kan gini ya, ada produk yang tulisannya bahannya sama tuh. Misalnya ngomong isinya ikan gabus. Punyanya produsen A sama produsen B sama komposisinya, persis tulisannya. Bagaimana kita tahu mana yang lebih baik? Salah satunya, kalau ngomongin bahan alam, yaitu cara dapat bahannya dari mana, cara ngolahnya gimana, itu sangat mempengaruhi. Gampang-gampangan aja lah, jahe misalnya. Jahe yang ditanam di kebun saya di Sunter, sama jahe yang didapat di Tawangmangu misalnya, sama jahe yang didapat di Cina, itu isinya beda. Namanya sama-sama jahe, kandungannya beda, zat aktifnya beda, maka khasiatnya bisa beda. Lah jahe yang sama diolah dengan cara berbeda juga menghasilkan khasiat yang berbeda. Jadi banyak hal yang bisa kita telusur untuk tahu produk mana yang paling berkualitas. Selain dari yang paling benar itu ya bandingin di penelitian yang ilmiah produk A versus produk B dengan kasus yang sama, mana yang hasilnya lebih baik.